Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya adil terjamin. Kepada para pemirsa Cokro TV, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selamat Lebaran buat semua teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana kok seorang Ade Armando tiba-tiba menjadi pengkritik yang cukup vokal lah terhadap Islam. Betul, mumpung saya ingat, kan Ade Armando sholat 5 waktu. 5 kali dan 5 waktu. Tapi kenapa dia tampaknya membela 3 waktu? Dia ingin mengatakan kepada saudara-saudara yang selama ini selalu mengembangkan narasi kontradiktif kepada saudara-saudara kaum Syiah itu, mereka juga saudara kita. Mereka tuh berhak beragama. Mereka tuh berhak menyembah Tuhan. Pesannya itu ya sebenarnya. Jangan jadi tidak harus ngikuti Syiah, misalnya orang Sunni. Tapi toleran tapi lah. jangan kemudian menghakimi. Menghakimi gitu ya. karena mereka juga punya dalil. Ya. Jadi itu contoh ya. Contoh aja bahwa ini loh, bahkan yang dipraktekkan umat Islam sehari-hari pun, yaitu sholat 5 waktu, di Quran itu hanya 3 waktu. Gitu ya. Lalu kalau mereka menafsirkan 3 waktu, biarkan saja. Nanti kita baru ketemu di gurun mahsyar. Dan jangan di sini. Dan Ade Armando sebagai pribadi, sebagai Muslim, dia sholat 5 waktu kan. Dia artinya dia mengikuti. Dia nggak bilang bahwa 5 waktu itu salah, gitu kan? Dia malah mempraktekkan. Yang 3 waktu dia toleransi gitu. Ya, itu mestinya kita begitu supaya kita bisa membangun surga kita di dunia ini. Ya, gontok-gontokan dengan tafsir yang berbeda-beda. Lalu coba kalau Anda baca, ya Mas Al baca di status Weibo saya itu perdebatan 3 waktu panjang. Thread di status Facebooknya. Itu panjang sekali. Saya jelaskan. Kalian jangan nyerang saya. Saya ini sama dengan kalian, saya ini Sunni juga. Jadi kalau saya disuruh membela 3 waktu, saya nggak mampu lah. Wong saya sholatnya 5 kali dan 5 waktu. Tapi saya mengajak kepada kalian, jangan menjadi hakim di muka bumi ini. Karena ada ahkamul hakimin di gurun mahsyar nanti. Sabar. Di dunia ini sekarang kita santai aja. Yang penting dia percaya Allah Tuhan yang satu. Kemudian Nabinya Muhammad. Setelah dia sholat, saya tulis di situ. Mau sekali kek, 3 kali kek, 5 kali kek. No problem. Yang penting setelah dia sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia jangan korupsi, jangan membunuh, jangan memperkosa, jangan ini. Selesai. Tujuan sholat tercapai. Betul. Dan gitu itu juga ada beberapa tadi sebelum kita talk show ini mulai kan kita ngobrol soal beberapa ide-ide Bang Ade yang juga disalahpahami kan soal misalnya soal haji, soal hafiz itu. Mas Helmi mau menceritakan ini. Baik, kan itu ada juga di thread ya? Ada di thread. Haji, Ade Armando mengatakan bagaimana seandainya uang dana haji yang sekarang mengendap ini ya kan bertriliun-triliun itu kita gunakan buat pengentasan kemiskinan, buat bangun jembatan, bagi jalan sebagainya, ya kan? Kenapa Ade berpikir begitu? Gampang. Ini teman-teman yang kalau saya capek membalasnya di Facebook, sekarang dengarkan penjelasan saya. Tujuan haji itu kan mabrur. Itu bahasa Arab. Mabrur itu adalah orang yang penuh dengan bir. Bir itu kebaikan. Nah, kan gitu ya. Nah, saya perlu melihat kamera supaya jelas. Nah, kalaulah tujuannya adalah haji mabrur kebaikan, kan kebaikan tidak harus selamanya dilaksanakan oleh ibadah haji. Kenapa begitu? Ini logikanya begini. Sekarang jumlah umat Islam di muka bumi ini 2 miliar sekarang ya. Sebutlah yang sudah pergi haji 400 juta. Jumlah anak-anak itu 300 juta, 700. Berarti ada sisa 1 miliar 300 juta orang yang belum pernah pergi haji. Padahal Mekah setiap tahun hanya mampu maksimal menampung 5 juta orang pergi haji. Maksimal. Nah kalau untuk mencapai 1,3 miliar, sementara Makkah itu jumlahnya bertambah terus. Terus bertambah terus. Lah kapan? Apakah semua orang pasti pergi haji? Mustahil. Mustahil itu. Tapi tetap wajib. Rukun Islam. Selama mampu. Karena itu Nabi dengan sikap moderatnya
mengatakan bahwa pahala haji itu tidak harus pergi haji. Misalnya ada pahala yang sama dengan pergi haji. Mudah-mudahan istri saya mendengarkan ini nanti kalau dia rekaman yang mendengarkan kata Rasulullah itu, barang siapa istri menyediakan kopi, ya kan, kemudian melayani suaminya dengan baik dan penuh dari hati yang tulus, pahalanya sama dengan pergi haji. Subhanallah. Kalau ada orang mau berperang, membela Islam, begini-begini, sama pergi haji. Kalau ada orang mau begini-begini, sama dengan haji. Artinya banyak opsi. Ada kemudian menarik pendulum itu, menjadikan gerakan Islam ini sebagai gerakan teologi pembebasan. Sebetulnya yang saya lihat. Islam harus membebaskan, jangan terikat. Membebaskan masyarakat ya, mengentaskan kemiskinan, kemudian berpikiran terbuka dan sebagainya. Nah, bahwa kemudian Anda hal yang lainnya tidak setuju dengan pikiran Anda, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah setuju aja. Anda semua tetap pergi haji dan biarkan Ade dengan pikirannya kalau perlu dia tidak pergi haji. Dia dengan keyakinannya, saya yakin masuk surga kalau dia yakin. Dan juga kan Bang Ade tidak bilang bahwa haji nggak wajib. Iya enggak. Sebagai rukun Islam kan tetap gitu. Jadi, sekarang ini kan soal ini Mas, selain soal tadi teologi pembebasan ya, itu saya melihatnya juga Bang Ade ini orang yang concern dengan substansi. Ketimbang bungkus formalitas. Islam substantif lah istilahnya. Islam formal. Sesuatu yang bukan hanya Bang Ade kan. Ini kan tokoh-tokoh pembaruan, tokoh-tokoh pemikir Islam Indonesia, ada Abdurrahman Gus Dur, Cak Nur, itu kan dikenal sebagai orang-orang yang berislam itu jangan hanya bungkus, tetapi juga substansi gitu. Itu ya Mas. Coba nanti lihat ya Mas Hasan, buka lagi literatur. Muhammad Abduh itu kan gimana kurang besar dia tokoh. Muhammad Abduh ini pembaru Mesir ya. Mesir, Al-Azhar dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Ketika itu kan Mesir dijajah oleh Inggris ya. Kemudian dia berangkat ke Perancis, clandestine berjuang dari Perancis, kembali lagi ke Mesir. Kemudian adalah dana sedikit ini. Dia katakan kalau dana ini saya gunakan buat pergi haji, habis buat perjuangan saya. Maka dia katakan dengan alegori, dengan kiasan, saya akan pergi haji di Mesir. Maksudnya apa? Saya baru pergi haji nanti kalau Inggris pergi dari Mesir. Karena Inggris sudah menyengsarakan banyak orang. Tujuan saya kan mabrur, berhaji itu punya kebaikan. Lah sekarang saya berbuat baik. Mekah saya ada di Mesir. Kenapa tidak? Lah kenapa Muhammad Abduh tidak dianggap liberal dan sebagainya? Karena kita mencoba melihat apa yang dikatakan Muhammad Abduh itu sebagai cara dia menjadikan Islam sebagai ajaran yang praktikal. Gitu. Jadi Tuhan menurunkan ajaran dari langit itu, kan bukan semata Tuhan butuh disembah. Karena Tuhan tanpa kita sembah pun sudah hebat luar biasa. Dan dia tidak akan mati tanpa kita sembah. Tapi ajaran ini penting untuk menyelamatkan umat manusia. Karena waktu kita sedikit saya sampaikan pernyataannya. Juga diungkapkan di Facebook di status saya. Misalnya ada yang menyatakan bahwa tidak apa-apa anak saya itu LGBT. Anak saya itu kemudian apalagi saya lupa kalimatnya. Asal dia jangan korupsi, asal dia jangan membunuh, asal dia jangan memperkosa, yang semua adalah menjadi orang lain. Teman-teman pemirsa Cokro TV dimanapun Anda berada, Islam itu mengajarkan dua hal dalam ibadah. Satu al-fahsya, yang kedua al-munkar. Maka inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya adalah perbuatan buruk yang hanya Tuhan, hanya Allah yang tahu bahwa itu bernilai buruk. Misalnya apa? Berzina. Sekarang kalau misalnya na'udzubillah saya berzina di lantai 29 sebuah hotel. Apa buruknya kepada umat manusia lain? Enggak. Saya bayar hotel, saya kasih tip satpam, ya kan? Kemudian barangkali perempuan yang saya ajak berhubungan badan ini saya kasih duit, kebaikan. Tapi itu menurut otak manusia. Ya, buat orang lain buruk, buat orang lain baik. Kita bisa berdebat. Namanya fahsya. Ya, tapi kalau mungkar, baik orang yang bertuhan maupun tidak bertuhan sama berpendapat itu buruk. Misalnya membunuh. Orang yang tidak bertuhan pun akan mengatakan itu buruk. Jadi tanpa Allah memberi informasi, korupsi, tanpa Allah memberitahu bahwa membunuh itu buruk, kita udah tahu dengan akal pikiran. Tapi kalau misalnya tadi berzina atau berjudi, fahsya, ya kan? Dari mana kita tahu?
Nggak ada, kita berdebat. Makanya supaya kita tidak berdebat, Allah turunkan nilai-nilai. Berzina itu tidak bagus, haram. Minum khamr haram, ya. Kemudian berjudi haram. Sekarang minum khamr, masa hal ya. Saya minum khamr, blek 3 gelas ya, blek. Kemudian saya telap 3 hari tidak bangun gitu kan. Apa yang saya rusak? Orang kemudian aman. Kenapa? Mana Helmi? Tuh dia 3 hari 3 ngelepar tuh dia mabuk. 3 hari Orang kelamaan lah. 3 malam ya, 3 malam mabuk. Orang mana seneng? Karena biasanya dia preman, tatonya banyak sebagainya, iya kan? Tapi kata Allah itu buruk, jangan dikerjakan. Nah, Ade Armando ingin mengatakan bahwa, hei Islam, kalian jangan hanya bergulat dalam fahsya. Itu urusan private. Itu saya juga tahu buruk. Udahlah, itu urusan saya kalau anak saya berbuat buruk. Tapi ayo dong, kita gempur Fokus nih. di mungkar. Mungkar, yang korupsi. adalah kejahatan kepada masyarakat ya.